I just had to let you know you're. Halo, saya Selvi Agustin dari Administrasi Bisnis. Video ini adalah tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah komunikasi bisnis untuk menganalisis kasus 1, yaitu mengenai kegagalan pemasaran akibat pesan yang tidak jelas. Setelah mempelajari kasus kegagalan pemasaran ini, saya menemukan beberapa poin penting terkait proses komunikasinya. Yang pertama, analisis masalah. Masalah utama yang terjadi adalah ketidakmampuan perusahaan dalam menerjemahkan fitur produk menjadi bahasa yang dimengerti konsumen. Perusahaan terlalu fokus pada detail teknis yang rumit, sehingga pesan yang sampai ke audiens menjadi kabur dan tidak menarik bagi mereka. Yang kedua, jenis komunikasi. Dalam kasus ini, perusahaan menggunakan komunikasi bisnis eksternal. Tujuannya adalah untuk membangun citra dan memasarkan produk kepada masyarakat luas. Namun sayangnya penyampaiannya tidak disesuaikan dengan profil audiens tersebut. Yang ketiga, hambatan komunikasi. Hambatan yang paling menonjol adalah hambatan semantik. Ini terjadi karena adanya perbedaan penafsiran antara pengirim pesan atau perusahaan yang menggunakan bahasa ahli dengan penerima pesan atau audiens yang merupakan masyarakat awam. Yang keempat, kesimpulan efektivitas. Berdasarkan analisis tersebut, komunikasi yang dilakukan sangat tidak efektif. Indikatornya jelas, yaitu tujuan pemasaran tidak tercapai dan audiens gagal memahami nilai atau kegunaan dari produk yang ditawarkan. Lantas, bagaimana cara kita memperbaiki kegagalan komunikasi ini? Berikut adalah rencana strategis yang saya tawarkan. Pertama, tujuan komunikasi. Tujuan utama kita adalah mengubah persepsi audiens dari kebingungan menjadi pemahaman yang jelas mengenai manfaat produk. Kita ingin audiens menyadari bahwa produk ini adalah solusi untuk masalah sehari-hari mereka, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan minat beli dan loyalitas pelanggan. Yang kedua, target audiens. Kita akan memfokuskan komunikasi ini kepada masyarakat umum, khususnya para kepala keluarga atau pekerja yang membutuhkan solusi praktis namun tidak memiliki latar belakang teknis yang mendalam. Kita harus memperlakukan mereka sebagai partner yang sedang mencari kemudahan, bukan sebagai ahli teknik. Yang ketiga, pemilihan media yang tepat. Agar lebih efektif, kita akan beralih ke media sosial yang bersifat visual dan interaktif seperti Instagram dan TikTok. Media ini memungkinkan kita untuk mendemonstrasikan cara kerja produk secara langsung melalui video pendek, sehingga pesan lebih mudah diserap dibandingkan hanya melalui teks yang rumit. Yang keempat, strategi komunikasi. Strategi yang akan diterapkan adalah customer centric messaging. Artinya, kita akan mengganti semua istilah teknis dengan bahasa manfaat. Alih-alih menjelaskan bagaimana produk bekerja, kita akan fokus menjelaskan apa keuntungan produk bagi pengguna. Kita akan menggunakan pendekatan emosional yang menunjukkan bahwa perusahaan memahami kesulitan audiens dan hadir untuk memberikan solusi sederhana. Setelah menyusun strategi perbaikan, sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana komunikasi bisnis yang efektif diterapkan dalam 3 situasi berbeda. Yang pertama, promosi produk. Selamat siang semuanya, apakah Anda sering merasa kesulitan mengelola data bisnis yang menumpuk? Kenalkan, Easy System, aplikasi manajemen informasi yang dirancang khusus untuk Anda para pengusaha muda. Dengan sistem ini, semua laporan keuangan dan stok barang Anda bisa beres hanya dalam 1 klik saja. Sangat praktis bukan? Yang kedua, menangani komplain pelanggan. Saya sangat memahami kekecewaan Anda terkait keterlambatan pengiriman barang tersebut. Atas nama perusahaan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan ini. Saya pastikan tim kami sedang melakukan pengecekan prioritas sekarang juga agar barang Anda segera sampai di tangan Anda saat ini. Terima kasih sudah bersedia menunggu. Ketiga, menyampaikan pesan negatif secara sopan. Terkait pengajuan kerjasama yang Bapak kirimkan kemarin, kami sangat mengapresiasi tawaran tersebut. Namun mohon maaf, setelah melakukan pertimbangan internal, saat ini fokus perusahaan kami belum sejalan dengan rencana kolaborasi ini, sehingga kami belum bisa menindaklanjutinya.
Kami berharap dapat bekerja sama di kesempatan lain dan sukses selalu untuk proyek Anda. Berikut contoh pesan tidak efektif. Barangnya belum ada karena gudang kami lagi berantakan. Jangan tanya terus ya. Nanti kalau sudah ada juga dikabari. Mohon pengertiannya saja. Mengapa ini tidak efektif? Pertama, bahasa tidak profesional yang menggunakan kata-kata yang terlalu santai dan cenderung kasar. Yang kedua, terlalu solutif, tidak memberikan estimasi waktu yang jelas kepada audiens. Yang ketiga, terlalu jujur pada internal, menyebutkan gudang berantakan justru menjatuhkan citra perusahaan di mata pelanggan. Contoh pesan efektif. Mohon maaf atas keterlambatan informasi mengenai stok produk yang Anda pesan. Saat ini kami sedang melakukan proses pengecekan ulang di gudang untuk memastikan kualitas barang. Kami akan memberikan kabar kepastiannya dalam waktu maksimal 24 jam ke depan. Terima kasih atas kesabaran Anda. Mengapa ini efektif? Yang pertama, menggunakan bahasa yang sopan atau kata-kata yang menghargai pelanggan, seperti mohon maaf dan terima kasih. Yang kedua, memberikan kepastian. Ada estimasi waktu yang jelas, maksimum 24 jam. Yang ketiga, menjaga citra. Alasan pengecekan kualitas terdengar jauh lebih profesional dan bertanggung jawab. Demikian presentasi video ujian semester komunikasi bisnis dari saya. Semoga penjelasan dan simulasi yang saya berikan dapat menggambarkan betapa pentingnya komunikasi yang efektif dalam dunia bisnis. Saya Selvi Agustin. Terima kasih sudah menonton. I just had to let you know you're